bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga yang kita akan bacakan bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai saat ini kita masih boleh dapat kesempatan dari Tuhan untuk sama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan COVID dan kita masih harus beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita, saya percaya saudara, hadirat Tuhan tetap bisa melawat kita dimanapun kita berada. Mari saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita siapkan hati kita semua, kita mau fokus pada Tuhan, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu hari ini, atas kasih karunia-Mu hari ini Tuhan, kepada kami semua pribadi lepas pribadi. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Tuhan, tiba saatnya hari ini kami mau mulai ibadah kami mau mulai satukan hati kami untuk fokus kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami tidak sama-sama dalam satu gedung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap melawat kami sebab Engkau maha hadir ya Tuhan. Engkau akan melawat setiap hati kami dan Engkau akan mengisi setiap hati kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Segala hormat puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mulai hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat hati setiap kita. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita. Kita angkat lagu ini dengan hati kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kita nyanyikan dari awal. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujianku.
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, oh, kami rasakan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan suara kita, saudara. Ada amin? Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini, saudara. Saya percaya kita semua udah familiar sama lagu ini, amin. Haleluya. Kita siap-siap angkat lagu ini, saudara. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi sehat dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi sehat dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita semua tidak pernah lelah bersama Tuhan, saudara. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan, saudara. Dengan hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang,
Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman.
tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GBI Empang 3. Dan saya percaya bahwa apapun keadaan kita, sampai hari ini kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan, kita akan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Bapak Ibu, sebelum kita belajar bersama-sama di dalam pembelajaran firman Tuhan, saya ajak semua Bapak Ibu ini kasih Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa, yang sampai hari ini tetap menyertai kami. Walau apapun keadaan kami, walau masih ada di dalam kondisi pandemi COVID-19, kami bersyukur kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Bapa kami bertemu kembali dan biarlah Bapa Engkau terus menyertai kami. Dalam ibadah online hari ini Tuhan, terus urapi kami, terus pakai kami, terus berkati kami ya Bapa dengan segala firman Tuhan, dengan segala tuntunan Bapa di surga di dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Bapa di surga, mari urapi kami, mari kuduskan kami, mari Tuhan berikan hikmat-Mu kepada kami dalam pembelajaran hari ini. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pembelajaran pada hari ini, dan urapi setiap Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online ini Bapa di surga, biar sama-sama kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang bekerja di dalam pembelajaran ini. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini ada satu tema yang kita akan belajar bersama-sama, dan ini ada kaitannya dengan situasi yang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19. Ini sudah bulan yang ke-6 kira-kira menurut saya, karena bulan Maret kita ada kejadian kasus pertama, dan ini sudah masuk di dalam bulan September. 6 bulan kita sudah sama-sama ikut berjuang di dalam pandemi COVID-19 ini. Kita berjuang di dalam Tuhan, dalam mengatasi segala problem yang ada. Bapak Ibu, apa yang akan kita pelajari? Apa tema yang akan kita pelajari pada hari ini? Ini tentang manusia bersyukur, tentang ucapan syukur, tentang rasa syukur yang harus kita tetap naikkan di masa-masa seperti sekarang ini. Ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur 67 ayat keempat berkata demikian, dan ini menjadi nats utama dalam pembelajaran kita. Mazmur 67 ayat keempat berkata demikian, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan berkata, kiranya bangsa-bangsa, saudara dan saya, Bapak Ibu yang di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya, dikatakan dalam firman Tuhan, semuanya tanpa kecuali, semuanya bersyukur kepada Tuhan. Ada pesan dari Tuhan, ada message dari Tuhan, ada satu kehendak Tuhan, ada satu perintah dari Tuhan. Bangsa-bangsa bersyukur. Bapak Ibu di rumah, saya bersyukur. Kita menjadi manusia bersyukur. Kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur. Ada satu ungkapan dari seorang filsuf, Cicero, berkata demikian, syukur tidak hanya sebuah nilai kebajikan yang terbesar, namun rasa syukur juga merupakan induk dari seluruh kebajikan. Jadi dikatakan oleh seorang filsuf yang bernama Cicero, Marcus Tullius Cicero, berkata bahwa syukur tidak hanya sebuah nilai kebajikan, tetapi syukur merupakan induk dari segala kebajikan, induk dari segala perbuatan baik, induk dari segala kebaikan. Oleh karena itu, mari kita semuanya memperhatikan hal ini. Ucapan syukur, manusia bersyukur, karena itu juga yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita perlu menjadi manusia bersyukur? Sekurang-kurangnya ada 4 alasan. Mengapa kita perlu menjadi manusia bersyukur? Yang pertama, menggenapi kehendak Allah. Alasan pertama adalah alasan kehendak Allah. Yang kedua, alasan kedua,
pengakuan atas kedaulatan Allah. Alasan ketiga adalah karena ucapan syukur merupakan bagian dari karakter anak-anak terang. Dan alasan keempat, kenapa kita bersyukur? Kenapa kita perlu menjadi manusia bersyukur? Karena hidup adalah kasih karunia Allah. Jadi saudaraku, ada 4 alasan mengapa kita perlu menjadi manusia bersyukur, dan kita akan lihat satu persatu alasan demi alasan yang tadi. Yang pertama, kenapa kita perlu menjadi manusia bersyukur? Karena kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Garis bawah di situ Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada 2 hal. Tentang mengucap syukurnya dalam segala hal, dan yang kedua tentang kehendak Allahnya. Jadi dalam firman Tuhan ini, dalam ayat ini, tidak ada pilihan di dalam hal mengucap syukur. Karena firman Tuhan berkata dalam segala hal. Segala hal yang mana? Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu di rumah dan dalam kehidupan saya. Tidak ada pilihan. Kita tidak bisa memilih, saya hanya mau mengucap syukur pada hal-hal yang baik, lalu kemudian pada hal-hal yang kurang baik, saya tidak mau bersyukur. Karena kehendak Allah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan karena ini merupakan perintah Tuhan, ini merupakan kehendak Allah, kita harus perhatikan. Dan bukan hanya diperhatikan, tetapi juga dikerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini bukanlah makhluk yang sendiri. Kita ditentukan sebagai makhluk sosial. Kita ada dalam satu bagian komunitas. Kita dalam satu bagian kelompok masyarakat. Kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai bagian di dalam tubuh Kristus, marilah kita melakukan kehendak Allah. Dan sebagai bagian juga di dalam gereja Tuhan, marilah juga kita melakukan kehendak Allah. Dan sebagai bagian dari umat Allah, umat yang dipanggil Allah, umat yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya sendiri, marilah kita juga melakukan kehendak Allah. Apalagi sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, lakukan kehendak Allah. Alasan pertama, kenapa kita menjadi manusia yang bersyukur? Karena kehendak Allah. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu menjadi manusia bersyukur? Karena pengakuan atas kedaulatan Allah. Di dalam ayatnya Roma 11 ayat 36 berkata demikian, sebab segala sesuatu dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Tuhan, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kalau belajar Roma pasal 11 ini, terutama yang kaitannya dengan ayat yang 36, dikatakan kalau judul perikopnya itu adalah tentang penyelamatan Israel. Kita lihat akan bersama-sama beberapa hal dari ayat ini sampai nanti menuju kepada ayat 36. Di ayat ke-25 berkata demikian, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi keselamatan Bapak Ibu, ini adalah karena kedaulatan Tuhan. Ada kelompok, ada bagian dari bangsa Israel yang tegar. Tegar apanya? Tegar tengkuk. Karena tegar tengkuk, akhirnya kita bisa masuk ke sana. Bisa masuk dalam rencana Tuhan dalam keselamatannya. Kemudian bagian lain dikatakan demikian. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Mengenai Injil, umat pilihannya Israel itu menjadi seteru Allah. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah. Mengenai pilihan, Israel tetap pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang hal ini, tentang keselamatan saja, semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Dalam otoritas Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Makanya pada ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia.
oleh Dia, dan kepada Dia. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, kita harus bersyukur. Bapak, Ibu, dan saya harus bersyukur. Bapak, Ibu, dan saya menjadi manusia yang bersyukur. Siapapun kita, menjadi manusia yang bersyukur. Alasan kedua, kenapa kita perlu menjadi manusia yang bersyukur? Karena pengakuan atas kedaulatan Allah. Alasan yang ketiga, kenapa kita perlu menjadi manusia yang bersyukur? Karena manusia bersyukur atau ucapan syukur itu menjadi bagian atau menjadi ciri atau menjadi karakter sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang ke-20 berkata demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Sekali lagi, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari ayat pertama, ayat 1 sampai 21 ini bicara tentang bagaimana kehidupan anak-anak terang. Saya percaya kita semua anak-anak terang. Bapak Ibu di rumah, anak-anak terang, saya anak-anak terang. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam Matius pasal 5 ayat ke-14 dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia. Jadi kita ini terang dunia. Kita bukan akan menjadi terang dunia, tetapi Tuhan bilang kita adalah terang dunia. Oleh karena kita terang dunia, tentunya ada ciri-cirinya, ada karakternya. Dalam Efesus ini dikatakan ayat 20, salah satu cirinya, salah satu karakternya adalah ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal. Enak atau tidak enak. Apalagi kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Mari tetap mengucap syukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mengucap syukur karena kita ini adalah anak-anak terang. Karena Bapak Ibu adalah anak-anak terang, karena saya adalah anak-anak terang. Alasan yang keempat, kenapa kita mengucap syukur? Kenapa kita perlu menjadi manusia yang bersyukur? Karena hidup ini adalah kasih karunia. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 bagian A, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi Paulus berkata bahwa Paulus apapun keadaannya pada waktu itu semuanya adalah kasih karunia Allah. Bahkan kalau kita mau belajar lagi dalam ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-9, ayat ke-9 berkata demikian. Paulus berkata demikian. Karena aku adalah yang paling hina. Di sini ada garis bawahnya Bapak Ibu. Yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi ayat ke-10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, Paulus adalah sebagaimana Paulus ada pada waktu itu, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada Paulus tidak sia-sia. Jadi, kehidupan Paulus adalah kasih karunia. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu sampai hari ini, kehidupan saya sampai hari ini adalah kasih karunia. Karena kehidupan kita merupakan kasih karunia, sudah layak dan sepantasnya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak punya otoritas dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kekuasaan untuk mengatur kehidupan kita sesuka hati kita. Tetapi Tuhan punya otoritas itu. Tuhan punya kuasa itu. Dia menentukan, Dia mengizinkan, Dia melakukan segala sesuatu. Dan saya percaya yang dilakukan Tuhan atas kita, itulah yang terbaik. Apapun yang diizinkan Tuhan sampai hari ini, itulah yang terbaik buat Bapak Ibu dan buat saya. Dan saya percaya, di balik kesulitan-kesulitan kita yang harus kita hadapi hari-hari ini, di ujung sana, di depan sana, kita akan mengalami sesuatu yang mungkin tidak akan kita duga sama-sama.
Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita renungkan sama-sama. Kasih karunia Allah terjadi atas kita. Apapun warna hidup kita, entah warna hidup kita ada hitamnya, ada putihnya, ada merahnya, ada kuningnya, ada birunya, tetapi semua warna hidup kita itu adalah merupakan kasih karunia Allah. Bersyukurlah atas itu. Mengucap syukurlah atas itu semuanya. Karena Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di akhir bagian pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengutip satu lirik lagu. Saya ingin menyitir satu lirik lagu berkata demikian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, lagu ini mengajak kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk kita menggenapi firman Tuhan. Hidup kita, hidup Bapak Ibu, itu menggenapi firman Tuhan, menggenapi kehendak Allah. Dan salah satu kehendak Allah atas kita adalah supaya kita mengucap syukur senantiasa. Jangan kita menjadi putus asa. Jangan kita menjadi bimbang dan ragu. Jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita menjadi mungkin sakit hati. Tetapi ucaplah syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas Bapak Ibu dan atas saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita sebelum pembelajaran ini kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang baik bagi kami. Bapa, hari ini kami belajar tentang manusia bersyukur. Tentang kehendak-Mu atas ucapan syukur, akan ucapan syukur. Bapa, biarlah materi pembelajaran hari ini dalam ibadah online kami GBI Empang 3 ini bisa kami renungkan bersama-sama. Dan bukan hanya kami renungkan, kami juga kerjakan di dalam hari-hari kami sekarang ini. Sementara ini kami masih ada di dalam pandemi COVID-19. Keadaan kami masih di dalam kesulitan. Tetapi kami percaya dalam kesulitan yang ada sekarang ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan akan tetap peduli. Tuhan tetap akan care kepada kami. Dan hari ini Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ada 4 poin Tuhan, kenapa kami harus mengucap syukur. Pertama, karena ucapan syukur merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua, karena ucapan syukur itu merupakan pengakuan atas kedaulatan Allah. Yang ketiga, karena ucapan syukur merupakan karakter atau ciri daripada anak-anak terang. Kami adalah anak terang itu Tuhan. Yang keempat, karena ucapan syukur itu merupakan penghargaan atau merupakan bentuk kasih kami. Karena hidup kami adalah merupakan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami bisa terapkan dalam hidup kami. Kami tidak akan mengeluh, tapi kami akan mengucap syukur. Kami tidak akan kecewa, tapi kami mengucap syukur. Kami tidak akan berputus asa, tapi kami akan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau memberkati jemaat-Mu, Kau memberkati kami semuanya. Dan biarlah di masa pandemi ini, kami akan melihat mujizat Allah. Itu kami percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, semua dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan membacakan Mazmur 91 menjadi bagian keseharian kita. Kita akan bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Sehingga ada ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa sapaan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa, pujian, penyembahan yang kami boleh naikkan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapak juga terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh menguatkan setiap kami ya Bapak. Bapak, kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, Bapak, TNI, Polri, pejabat negara dari pusat sampai ke daerah, semua aparatur negara dari pusat sampai ke daerah, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu, biar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa, dengan takut dan gentar akan Tuhan, berjalan sekurut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, Indonesia bebas dari virus corona, Indonesia bebas dari segala kesusahan, kesulitan apapun, Indonesia bebas dari resesi ekonomi ya Tuhan. Biarlah bangsa kami senantiasa ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu ya Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya Indonesia dalam keselamatan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, dan juga Gembala cabang dan ranting. Bapak, kami serahkan semua pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah segala apapun yang mereka lakukan, Bapak, boleh dipakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui seluruh kehidupan mereka. Berkati dimanapun mereka berada, segala pelayanannya, semua keluarganya Bapak diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa secara khusus buat keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada Tuhan. Biarlah pimpinan, penyertaan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Berkat keselamatan, kesehatan, umur panjang, berkat jasmani, rohani, jawani memenuhi kehidupan kami. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan sepanjang umur hidup kami Tuhan, biarlah kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami, keluarga besar Empang 3 dan keluarga besar kami dimanapun berada. Engkau memberikan kekuatan yang baru kepada kami setiap waktu, pengurapan yang baru setiap hari Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.